Dari awal, Sanam Watts sudah curiga ada yang tidak beres dari suaminya. Kasus ini terjadi di Frederick, Colorado, Amerika Serikat pada tanggal 13 Agustus 2018. Seorang ayah dari sebuah keluarga yang mempunyai istri dan 2 orang anak tega membunuh istri dan kedua anaknya. Yang lebih mengejutkan lagi, istrinya sedang berbadan 2 atau hamil. Penasaran dengan kisah nyata ini? Langsung kita masuk dalam ceritanya. Pada tanggal 13 Agustus 2018, tepatnya di Frederick, Colorado, Amerika Serikat, seorang ayah yang bernama Chris Watts, dia mempunyai seorang istri yang bernama Sanam Watts dan memiliki 2 buah anak, yaitu yang bernama Bella Watts dan Calista Watts. Chris Watts ini diketahui lahir pada tanggal 16 Mei 1984 dan istrinya Sanam Watts lahir pada tanggal 10 Januari 1985. Ini beda 1 tahun dengan Sanam Watts. Dan Bella, anak yang paling besar, berusia umur 4 tahun, sedangkan Calista umurnya 3 tahun. Dari luar atau dari lingkungan sekitar rumah, lingkungan pekerjaan, keluarga ini adalah keluarga yang bahagia, yang harmonis. Keluarga ini sering berfoto, memvideokan kebahagiaan, kehangatan di dalam keluarganya, sehingga tidak jarang keluarga ini mengupload, mengunggah video, foto-foto keluarga mereka di media sosial, sehingga teman terdekat, lingkungan itu mengetahui bahwa keluarga tersebut, keluarga ini, keluarga yang sangat bahagia dan harmonis. Tetapi tidak butuh waktu lama. Dengan sebegitu cepatnya waktu, kebahagiaan, kemesraan, keromantisan dari dalam keluarga ini berubah menjadi rasa emosional, rasa ingin menyakiti, sehingga menyebabkan keretakan dalam sebuah rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa. Pada beberapa bulan sebelum kasus ini terjadi, Sanam Watts dan Chris Watts sedang, pada saat pagi hari, Sanam Watts sedang membuat sarapan untuk Chris Watts dan anak-anaknya. Karena kebiasaan dari Sanam Watts adalah menyediakan dan membuat sarapan di pagi hari untuk suaminya dan anak-anaknya. Beberapa menit berlalu, muncullah notifikasi handphone dari Chris Watts. Handphone Chris Watts pada saat itu ada di meja makan. Ketika bunyi notifikasi di handphone Chris Watts, celentung, Sanam Watts pada saat itu refleks menanyakan, "Itu ada pesan masuk dari handphone kamu. Coba kamu lihat pesannya, pesan siapa yang mengirimnya?" Chris Watts pada saat itu memiliki muka, mimik, dan gerakan yang tidak biasa.
gerakan yang sangat gelisah ketika Chris Watt mengambil handphone yang ada di meja makan. Chris Watt langsung menghapus, mendelete pesan tersebut di handphonenya. Sehingga Sanam Watts melihat itu ketika tidak berada jauh dari meja makan dan dapur. Sanam Watts bertanya kepada Chris Watt seperti ini. Itu pesan dari siapa? Dan mengapa kamu mendelete-nya? Chris Watt ketika ditanyakan perihal seperti itu oleh Sanam Watts, Chris Watt berambigu, beralasan bahwa pesan atau notifikasi pesan tersebut di handphonenya itu dari agen asuransi yang menawarkan asuransi kepada Chris Watt dan keluarga. Pada awalnya Sanam Watts tidak ambil pusing. Dia berpikir positif. Walaupun di dalam diri Sanam Watts merasa masih ada rasa curiga, kenapa kok pesannya bisa dihapus. Apalagi pesan tersebut didapatkan oleh agen asuransi. Ini sesuai dengan apa yang Chris Watt nyatakan. Tidak selang lama kemudian, beberapa hari kemudian, tibalah di tanggal 12 Agustus 2018. Pada pagi hari, pada saat itu Sanam Watts libur di pekerjaannya, karena harus diketahui bahwa Sanam Watts bekerja di media sosial, komunikasi. Tugasnya dia untuk bagian promosi di media sosial. Pada saat itu Sanam Watts berlibur. Ketika saat libur di rumah, kebiasaan Sanam Watts ini sebagai ibu-ibu rumah tangga gitu ya, dia mencuci pakaian di pagi hari, mengurusi anaknya yang masih umur 4 tahun dan 5 tahun. Sanam Watts ketika ingin mencuci celana yang digunakan Chris Watt pada kemarin lusa, ini kebiasaan dari ibu-ibu semua. Ketika ingin mencuci dan mau masukkan ke mesin cuci, pasti kantong tersebut kita cek satu-satu, kita rogoh satu-satu, barangkali ada barang yang tertinggal, uang atau apapun itu. Ketika Sanam Watts mengecek kantong celana dari Chris Watt, tidak disangka ditemukan sebuah struk atau bil yang di situ menyatakan bil tersebut ada tanggal, waktu, dan tempat. Bil tersebut ada dua, bil hotel dan bil restoran. Di bil restoran tersebut terlihat jelas seseorang memesan 2 menu. Sanam Watts berpikir, ini kenapa? Kok Chris Watt ada bil hotel dan bil restoran? Sanam Watts akhirnya pada saat itu mulai berpikir lagi, mulai mengingat-ingat. Dia baru sadar bahwa pada saat itu si suaminya si Chris Watt ini, yang harusnya hari itu tuh libur, Chris Watt berkata kepada istrinya Sanam Watts, ini ada lemburan dari perusahaan yang mau tidak mau saya harus berlembur pada hari itu, yang harusnya libur tapi berangkat karena lembur dari perusahaan, ada lembur dari perusahaan. Jadi harus mau nggak mau harus Chris Watt itu harus berangkat. Tetapi yang jadi Sanam Watts itu heran, kok harusnya Chris Watt itu berada dalam perusahaan Chris Watt bekerja di perusahaan pertambangan minyak ya, tetapi kok ada di sebuah restoran di hotel. Akhirnya dengan rasa yang curiga begitu besar dan emosional dan kesal campur aduk dari Sanam Watts bertujuan untuk ketika Chris Watt datang
dari pekerjaannya pada sore hari, ingin mau menanyakan langsung kepada Chris Watt, apa ini nota ini atau bill ini, dan kenapa kok harusnya kamu libur tetapi kamu katanya disuruh perusahaan untuk lembur dan diharuskan berangkat, ternyata kamu di hotel dan di restoran. Pada saat itu sore hari, tidak selang lama ketika Chris Watt sekitar pukul 5 sore datang ke rumah. Hendak ketika masuk ke dalam rumah, Chris Watt ingin langsung ke kamar mandi, bersih-bersih, berganti pakaian dan mandi. Tetapi Sanam Watts ingin langsung menanyakan perihal nota apa itu. Ketika Sanam Watts ingin mau menanyakan nota tersebut kepada Chris Watt, anaknya yang bernama Bella dan Kalista tiba-tiba menangis. Si Bella dulu yang pertama menangis, dilanjutkan oleh Kalista. Ternyata si Bella dan Kalista pada saat itu meminta susu, dibikinkan susu oleh ibunya. Karena pada saat itu kebiasaan dari Sanam Watts memberikan susu kepada Bella dan Kalista itu sekitar jam 5 sore. Sanam Watts berpikir, oh ya sudah, saya membuat susu dulu untuk anak saya supaya anak saya tidak menangis. Ketika sudah memberikan susu, pikiran Sanam Watts ingin langsung menanyakan ke suaminya di kamar. Akhirnya selesailah Sanam Watts memberikan susu kepada kedua anaknya. Ketika Sanam Watts masuk ke kamar dan terlihat jelas Chris Watt baru selesai, baru keluar dari kamar mandi, Sanam Watts langsung melemparkan nota atau bill hotel dan restoran kepada Chris Watt, yang secara tidak langsung membuat Chris Watt kaget, bingung. Dan ketika Chris Watt itu mengambil nota atau bill tersebut, Chris Watt itu tercengang dan merasa deg-degan hatinya karena melihat ada bill hotel dan bill restoran. Di dalam hati Chris Watt bertanya, kok bisa nota ini dan bill ini ada di istrinya, yaitu Sanam Watts. Sanam Watts langsung berkata dan bertanya kepada Chris Watt seperti ini, kenapa ketika kamu beralasan lembur disuruh perusahaan harus berangkat kerja, padahal pada saat itu dia harus mendapatkan libur gitu ya. Kenapa kamu malah masuk ke dalam sebuah hotel dan makan di sebuah restoran? Pertanyaan itu membuat langsung Chris Watt deg-degan, khawatir, gemetar, gelisah. Apa yang mau dia balas dari pertanyaan dari istrinya tersebut? Karena pikiran hati campur aduk, Chris Watt langsung mencekik istrinya, yaitu Sanam Watts yang sedang berbadan dua, yang sedang hamil di kasur, sehingga tidak lama kemudian istrinya itu tidak bernapas lagi. Pada saat istrinya Chris Watt, yaitu Sanam Watts, tidak bernapas, Chris Watt langsung menuju ke kamar anaknya, yaitu Bella Watts dan Kalista Watts, membekap kedua anaknya tersebut dengan bantal satu-satu sehingga membuat anaknya tersebut tidak bernapas lagi. Sungguh mengerikan. Ayah atau bapak kandung dari kedua anak ini membunuh anaknya sendiri. Ini tega sekali. Tidak selang lama, pikiran Chris Watt menjadi bingung, menjadi khawatir apabila diketahui bahwa
yang membunuh istrinya dan kedua anaknya adalah dia sendiri. Lalu Chris Watt berinisiatif membungkus tubuh istrinya dan kedua anaknya ke dalam kantong plastik besar yang berwarna hitam dan dimasukkan ke dalam mobil bagasi. Lalu pada saat itu Chris Watt membawa tubuh istri dan kedua anaknya itu ke pabrik ia bekerja, yaitu pabrik pertambangan minyak. Tubuh istrinya dikuburkan tidak jauh dari pertambangan minyak tersebut. Dan kedua anaknya dimasukkan ke dalam tangki minyak dari perusahaan tersebut. Ini benar-benar sangat-sangat mengerikan tindakan Chris Watt. Sudah di luar nalar. Akhirnya, ketika Chris Watt sudah melakukan itu semua, Chris Watt langsung balik ke rumah. Keesokan harinya, temannya Sanam Watts, teman kantornya gitu, bertanya-tanya, kok udah jam segini si Sanam Watts ini belum berangkat dari rumah dan belum datang ke kantor. Temannya itu berpikir mungkin Sanam Watts itu telat atau ada keperluan lain yang harus dia Sanam Watts urus dulu. Sesampainya pada jam istirahat siang kantor, Sanam Watts juga belum muncul. Dan di keterangan absen perusahaan tersebut, tidak ada keterangan bahwa Sanam Watts sudah menghubungi kantor, izin atau sakit atau seperti apa. Tidak ada sama sekali. Seakan-akan Sanam Watts itu tidak ada. Akhirnya dengan rasa penuh curiga dari temannya Sanam Watts, karena beberapa pekan lalu Sanam Watts itu sempat bercerita sedikit tentang keluh kesah hubungan keluarganya, yaitu antar Sanam Watts dan Chris Watt. Dengan rasa penuh kecurigaan, teman Sanam Watts langsung menelpon pihak kepolisian setempat agar berharap pihak kepolisian setempat menengok dan mengecek langsung ke rumah Sanam Watts. Sanam Watts itu apakah ada di rumahnya atau tidak. Tidak selang lama kemudian, ketika pihak kepolisian ke rumahnya Sanam Watts, pada saat yang sama Chris Watt hendak memanggil wartawan dan sekaligus ingin melaporkan ke kepolisian bahwa istri dan kedua anaknya itu telah hilang dari hari kemarin. Ini benar-benar ya sebuah peristiwa yang bisa dibuat-buat oleh Chris Watt. Ketika kepolisian menanyakan kepada Chris Watt terakhir kapan dia bersama istrinya dan terakhir kapan dia bersama kedua anaknya, Chris Watt menjawab, ketika dia pulang dari kantor, di rumah itu sudah tidak ada istrinya dan kedua anaknya. Chris Watt berdalih seperti itu. Karena penuh rasa kecurigaan dari kepolisian, karena melihat dari gestur, gerakan, mimik muka yang ditampilkan oleh Chris Watt pada saat diinterogasi oleh kepolisian, mimik dan raut wajah Chris Watt itu penuh dengan rasa yang keraguan-raguan dan kekhawatiran. Jadi pihak kepolisian menyimpulkan bahwa Chris Watt menyatakan pernyataan yang tidak 100% valid. Oleh karena itu pihak kepolisian lanjut pengecekan ke CCTV rumah Chris Watt, lalu diambil memory card-nya dan lalu dicek dibawa ke kantor polisi untuk melihat apa dan terakhir kapan si Sanam Watts dan kedua anaknya itu berada di rumah. Apakah sesuai pernyataannya dengan suaminya. Dengan saat yang sama, Chris Watt menyatakan kehilangan istri dan kedua anaknya di hari yang sama, di jam yang sama pun, ketika wartawan ada di depan rumahnya, itu menyatakan hal yang sama.
Keesokan harinya, ketika kepolisian sudah mengecek video driver memory card dari CCTV di rumah Chris Ward, pihak kepolisian mendatangi Chris Ward dan menanyakan pada jam 5 lebih sore, Chris Ward membawa mobil, dan sebelum membawa mobil, Chris Ward memasukkan kantong plastik hitam besar sebanyak 2 buah ke dalam bagasinya. Lalu Chris Ward terlihat pada CCTV tersebut melaju dengan mobilnya. Pihak kepolisian menanyakan, plastik apa yang kamu bawa pada saat jam 5 sore lebih? Chris Ward menjawab dengan rasa yang dia masih gugup dan raut wajah yang khawatir. Chris Ward menjawab bahwa plastik tersebut hanyalah plastik sampah yang hendak Chris Ward buang. Di situ menambah rasa kecurigaan dari pihak kepolisian. Karena kenapa menambah rasa kecurigaan dari kepolisian? Karena di perumahan Chris Ward tersebut, sampah itu sudah ada tempatnya di depan masing-masing, dan biasanya setiap hari diangkut oleh tempat sampah, oleh orang yang mengangkut sampah, truk sampah itu setiap pagi pasti selalu diangkut. Jadi tidak logis dan tidak masuk logika. Pihak kepolisian tidak membaca pernyataan Chris Ward, itu tidak masuk logika. Kok Chris Ward jam 5 sore lebih membuang sampah ketika dia setelah hendak pulang dari kerjaannya datang ke rumah? Itu tidak logis banget. Akhirnya pihak kepolisian melanjutkan identifikasi pencarian dengan skala yang lebih luas, yaitu skala ke pabriknya Chris Ward bekerja. Ketika di saat pihak kepolisian curiga di pabrik Chris Ward bekerja, tidak lama kemudian, tidak jauh dari pabrik tersebut, terlihat ada gundukan yang baru saja dikubur, baru saja dilakukan, baru saja digali, baru saja ditutup kembali. Ketika pihak kepolisian menanyakan sekitar pabrik, gundukan apa itu, pihak pabrik dan pihak sekitar pabrik, orang-orangnya tidak ada yang tahu apa itu gundukan itu. Akhirnya pihak kepolisian melakukan langsung investigasi dan melakukan langsung penggalian. Pada saat penggalian, tidak disangka bahwa saat digali, terlihatlah sesosok tubuh seorang wanita yang berambut panjang. Ketika diidentifikasi untuk muka, DNA, dan ciri-ciri, wanita tersebut adalah Sanam Watts, yaitu istri dari Chris Watts. Dengan rasa kecurigaan tersebut, pihak kepolisian langsung menyisir lokasi tersebut. Terakhir, pihak kepolisian menyisir tangki minyak dari minyak pertambangan Chris Ward bekerja. Karena kenapa? Pada saat itu tangki tersebut seperti bekas las-lasan, bekas ditutup dengan rapat, sehingga membuat tangki tersebut tidak bisa dibuka. Harusnya kan tangki tersebut tidak dibuat paten seperti itu, sehingga bisa dibuka kapanpun gitu loh. Tapi pihak kepolisian langsung aneh, kok ini tangki, ada satu tangki yang sudah dilas, dan terlihat sekali las-lasan itu masih baru, bukan las-lasan yang lama yang sudah karatan. Ketika pihak kepolisian membuka tangki tersebut, mengosongkan dulu minyaknya dan membuka secara paksa tangki tersebut, alangkah kaget ya pihak kepolisian dan semua pekerja minyak pertambangan minyak tersebut. Terdapat 2 sosok tubuh seorang anak perempuan usia sekitar 4 tahun dan 3 tahun yang sudah tidak bernapas dan sudah membiru tubuhnya. Ketika pihak kepolisian mengotopsi tubuh kedua anak tersebut,
anak tersebut cocok dengan DNA dari Sanam Watts dan Chris Watts. Akhirnya pihak kepolisian menyatakan bahwa kedua anak tersebut adalah anak Chris Watts dan Sanam Watts. Oleh karena itu, pihak kepolisian langsung membawa suami dari Sanam Watts, yaitu Chris Watts, ke kantor kepolisian untuk diinterogasi lebih lanjut dan lebih intensif agar mengetahui sebenarnya apa motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh suami Sanam Watts, yaitu Chris Watts. Pada awalnya Chris Watts tetap tidak ngaku berdalih. Cuman ketika pihak kepolisian menyatakan bahwa ini di TKP, di kilang minyak tersebut terdapat sidik jari dari Chris Watts, dan di plastik yang Chris Watts menggunakan untuk membungkus tubuh istrinya dan kedua anaknya, itu terdapat sidik jari dari Chris Watts, dan plastik tersebut ditemukan di area pabrik, di sampah area pabrik. Akhirnya Chris Watts berkata jujur dan mengakui bahwa dia telah membunuh istri dan kedua anaknya. Dia mengakui agar tujuannya Chris Watts tidak dihukum selamanya atau seumur hidup. Chris Watts berpikir ketika dia mengakui semua perbuatannya, dia bisa dihukum ringan 5 tahun atau 10 tahun penjara. Tetapi ketika di pengadilan, nasib berkata lain. Chris Watts dijatuhi hukuman 5 kali seumur hidup tanpa bebas bersyarat, melainkan ya sampai matinya si Chris Watts itu mendekam di penjara. Kisah nyata ini terjadi dengan motif sebenarnya Chris Watts itu memiliki pasangan yang dulu, yang dia pernah pacaran, pasangan yang dulu yang bekerja satu pabrik dengan Chris Watts dan menjalin asmara oleh Chris Watts. Pasangan tersebut, wanita tersebut bernama Nicole Kessinger, yaitu mantan pacar Chris Watts yang bekerja di PT Kilang Minyak bersama Chris Watts. Chris Watts ingin hidup bersama, hidup memulai baru dengan pacarnya. Itulah motif sebenarnya dari kisah nyata pembunuhan seorang ayah kepada istri dan kedua anaknya ini. Tetapi si Chris Watts ini tidak bisa mewujudkannya, tidak bisa melakukannya. Karena kenapa? Karena Chris Watts sudah nikah dan Chris Watts sudah memiliki kedua orang anak. Apalagi Chris Watts melakukan ini semua dengan tindakan yang kriminal, membunuh atau melenyapkan nyawa manusia. Itu sangat melanggar hukum. Sekian, ini kasus terjadi di Amerika Serikat, di Colorado, yang membuat daerah Frederick, Colorado mengguncang dan booming kasus tersebut, sehingga kasus ini bisa menjadi bahan untuk kita ambil makna dan manfaatnya untuk kita semua. Ketika menjalankan sebuah keluarga harus memiliki hubungan yang harmonis dan tidak boleh berselingkuh atau lebih dari satu pasangan. Tujuannya agar keluarga kita harmonis, bahagia, setia, komitmen, dan tidak menyakiti pasangan kita yang lain. Itu saja dari saya. Jika kalian semua teman-teman suka dari video ini, silahkan teman-teman subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik, kisah nyata menarik selanjutnya. Kisah kriminal yang nyata yang mengguncang dunia.